Halo semuanya, nama saya Arfi. Saya mau nyeritain pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh banyak keluarga saya, keluarga dari ibu saya di rumah nenek saya. Eh, saya pertama mau ceritain saudara saya dulu. Saudara saya ini waktu kecilnya dia itu bisa lihat yang kayak gitu. Tapi sekarang semakin besar tuh dia semakin udah hilang gitu kemampuannya. Jadi dulu itu ada kejadian unik. Si saudara saya ini tuh suka ngobrolin temennya yang namanya Dadi gitu kan. Nah, si ibunya ini heran soalnya di daerah sini tuh nggak ada yang namanya Dadi. Tapi si anak ini tuh suka ngomongin terus gitu loh, kayak ini Dadi gini gitu terus kan. Nah, si saudara aku ini tuh ibu sama ayahnya tuh beda rumah gitu. Jadi si ibunya ini tinggal di rumah nenek sambil jagain nenek sama kakek. Terus si ayahnya ini tinggalnya beda lagi gitu. Jadi si anak ini tuh kadang suka main di ayah atau di ibunya gitu. Nah, si ibunya heran dong, kok ini anak nyebutin Dadi terus. Dadi siapa sih? Pertamanya masih positive thinking gitu. Oh, mungkin teman dia di rumah ayahnya kali ya, jadi ya udahlah lupain gitu kan. Nah, suatu hari si anak ini tuh dianterin pulang abis main dari ayahnya. Nah, si ayahnya ini nanya ke ibunya, Bu, si Ade punya temennya di sini, katanya namanya Dadi. Soalnya di sana kayak sering ngobrol gitu, si Dadi gitu terus. Si ibunya kaget dong, kayak hah? Padahal tadinya mau nanya gitu kan, di sana ada yang namanya Dadi nggak? Soalnya di sini nggak ada gitu. Terus mereka berdua kayak, oh mungkin teman dia di sekolah kali ya, di TK-nya gitu kan. Udahlah, nggak ambil pusing. Nah, suatu hari si ibunya penasaran, terus nanya ke si adenya kayak, Dek, Dadi itu siapa sih? Teman di sekolah ya? Terus si adenya ini dengan polosnya bilang kayak, ini Dadi, sambil nunjuk pinggir, padahal di pinggir tuh nggak ada siapa-siapa. Dari situ ketahuan kayak, oh mungkin punya teman dari dunia lain kali ya gitu kan. Nah, terus si Ade ini juga pernah dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Garut. Dia nggak mau masuk, katanya di dalam tuh ada yang ngeliatin dia terus gitu kan. Nah, terus pernah juga waktu keluarga besar dari ibu lagi liburan ke Pangandaran, kita semua mau makan di salah satu restoran besar di Pangandaran. Nah, si Ade ini tuh gak mau masuk, malah istilahnya rudet gitu, gak mau masuk, malah nangis. Ya udahlah, akhirnya dia di luar diam sama mbaknya. Nah, abis semuanya beres makan, udah makan, si ibunya ini penasaran, nanyain ke si adenya, terus kayak bilang, Ade kenapa sih gak mau masuk gitu kan, orang lain pengen makan, ini malah rudet, jadinya ngerepotin yang lain gitu kan. Terus si adenya malah marah ke mamanya kayak, emang mama gak lihat di sana ada monyet besar, matanya merah ngeliatin Ade. Dari situ abis kejadian itu kayak semua keluarga kalau misalnya ke Pangandaran udah nggak mau kesana lagi, kayak takut, soalnya mungkin yang namanya penglaris kali ya, tapi nggak tahu sih, wallahu alam. Nah, terus ada satu kejadian yang dialamin sama si mbaknya Ade ini. Itu dulu tuh si mbaknya ini kalau misalnya tidur kan suka di kamarnya kan. Jadi suka di kamar adeknya, terus di kamar itu ada TV. Nah, si TV ini tuh suka dinyalain gitu kalau misalnya mereka udah tidur pun tetap nyala gitu TV-nya. Nah, suatu hari si mbaknya ini sekitar jam 12 atau jam 1 kebangun. Nah, waktu kebangun ini tuh ada anak kecil masuk dari ruang tengah ke kamar itu. Si anak kecilnya tuh pakai jaket sama pakai kupluk, masuk terus duduk di dekat si mbak itu nonton TV. Terus kayak badan si mbaknya tuh kayak langsung meriang gitu katanya. Terus si mbaknya tuh kayak, ya ampun ya Allah, ini kali ya yang namanya Dadi gitu kan. Nah, sebenarnya di rumah nenekku ini tuh nggak cuma itu penampakan itu, banyak juga yang ngalamin, kayak dari tante aku, omku juga pernah, nenekku yang paling sering diganggu sama si Ade ini. Meskipun si Ade ini tuh
sekarang udah nggak bisa lihat, tapi kalau nggak salah tuh paling sering diganggu di rumahnya. Ada yang suka ngetuk lah, terus ada juga suka dilihat-liatin gitu sama penunggu di sana. Nah, ada satu cerita tante aku yang lumayan kocak sih. Jadi tante aku ini habis ziarah kan dari makam keluarga nih, bukan TPU. Terus lihat alpukat malah dibawa pulang, itu alpukat 2. Nah, pas pulang sama tanteku disimpan di meja rias. Disimpannya tuh di paling belakang yang deket kaca gitu loh. Nah, setelah itu waktu tanteku sama omku tuh lagi sholat sama suaminya, habis sholat itu si alpukat itu kayak ada yang lempar dari situ, kayak ngacleng, ngerti gak sih? Bener-bener ngacleng ke depan mereka. Padahal posisinya itu kaca, alpukat, topi. Kalau misalnya seianya ngegelinding, topi itu tuh yang harusnya pertama kali jatuh itu topi. Tapi ini malah si alpukatnya tuh kayak melambung gitu loh ke atas, kayak ada yang ngelempar gitu loh. Itu terus kata tante aku kemarin paling baru itu sekitar 3 hari yang lalu, katanya tuh ada yang ketawa cekikikan depan kamar, persis depan jendela. Itu jam 11 malam katanya. Terus kalau pernah juga mbak yang ada di rumahku, jadi rumahku sama rumah nenekku ini depanan kan, seberang-seberang gitu, beneran deket banget, cuma kalangin jalan doang. Nah, pernah mbakku ini disuruh tidur di sana karena di sana nggak ada orang, kayak cuma sedikit gitu orangnya, biar nggak terlalu keeng lah istilahnya. Nah, waktu mbakku tidur di sana katanya ada yang jenggut rambutnya sampai digangguin, katanya nggak bisa tidur. Yang paling parah itu kalau nggak salah tahun 2019 itu nenek aku, tante sama saudara aku ini ngungsi ke rumah karena katanya nenekku waktu sholat isya habis assalamualaikum itu di belakangnya ada Mr. P yang masih kotor, banyak tanahnya gitu. Terus mereka akhirnya nggak kuat, pulanglah ke rumahku, jadi nginep dulu di rumahku gitu karena katanya di sananya nggak kondusif. Jadi saking banyaknya gangguan di sana tuh sampai sekarang mereka tuh kayak udah belajar untuk hidup berdampingan sama mereka. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu kayak ya udahlah gitu kan, asalkan mereka nggak ngeganggu yang gimana. Jadi akhirnya nenekku sama tanteku kayak belajar hidup berdampingan sama mereka. Sebenarnya kalau misalnya diceritain lagi tuh masih banyak sih, dari mulai muncul muka. Malah pernah nenekku tuh sampai dibangunin bener-bener badannya digoyang-goyangin jam 3 pagi sama itu. Terus omku juga dulu pernah waktu tidur di sana, waktu buka mata tuh ada muka depan banget, muka omku itu waktu bangun gitu kan. Terus kalau misalnya malam-malam lihat nonton TV sekitar jam 12, saudaraku yang lain juga pernah diganti-ganti channelnya gitu. Terus ada satu cerita lagi yang ini lumayan unik sih. Jadi rumah nenekku ini kan cukup tua ya. Jadi waktu rumah nenekku ini dibangun itu daerah sini tuh masih sawah semua gitu loh. Jadi salah satu rumah yang pertama berdiri di sini, dan modelannya tuh pun masih modelan rumah lama gitu kan. Nah, modelan rumah lama yang luas banget gitu halamannya, sampai di pinggirnya itu ada taman gitu kan. Nah, terus di paling belakangnya itu ada musola. Nah, dulu itu musolanya tuh kayak musola panggung. Musolanya tuh kayak terbuat dari kayu gitu. Jadi modelan rumah panggung. Terus si musola ini nih dibongkar. Nah, si niatnya tuh kita tuh mau memperbaiki gitu loh si musolanya biar jadi bagus. Tapi setelah dibongkar itu malah lebih banyak lagi gangguan di rumah nenekku itu. Kayak ada yang dimulai dari yang nangis, ketawa, wajah, bau bangkai gitu. Pokoknya lebih sering lagi. Terus tiba-tiba kakekku pernah, gara-gara kayaknya mungkin udah ngejengkel nggak tahu apa, beliau
pergi ke apa sih namanya, si musola itu yang udah dibongkar, yang saat itu masih tumpukan tanah, terus kayak kayak ngobrol sendiri gitu. Terus ngobrolnya tuh gini kayak, kamu tolong dong jangan ngeganggu, rumah kamu itu sama kita mau direnovasi bukan mau dihancurin gitu kan, jadi lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Setelah kejadian itu udah nggak ada yang lagi yang ngeganggu, kayak si penunggu itu malah jadi tenang gitu loh. Mungkin segitu dulu cerita dari aku. Makasih udah nyimak sampai sini. Sampai jumpa.